per pohonnya. Ini udah yang ketiga kali pemupukan. Nah, jadi seperti apa cara kita nebarnya? Nah, jadi cukup seperti ini saja. 1 ya, 2, 3, 4, 5. Halo teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Jumpa lagi dengan saya, John Kreatif. Nah, kali ini saya sedang berada di tanaman kelapa sawit yang sudah berusia 8 bulan ke 9 bulan. Nah, jadi kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, kita sedang melakukan kegiatan yang namanya memupuk. Nah, jadi hari ini udah yang ketiga kalinya kita memupuk ketika usia tanaman itu sudah mencapai pas menginjak 9 bulan. Nah, jadi apa saja Bang pupuknya yang Abang gunakan? Nah, kalau saya ya, ini kan kalau saya. Kalau kita pakai cara yang mudah-mudah saja. Kita cukup menggunakan pupuk yang sejenis ini ya. NPK ya, NPK 12 12 17 2. Nah, di sini kita menunjukkan sesuatu yang mudah-mudah saja ya. Nah, jadi jika teman-teman terkadang biasanya tuh selalu dominan tentang memupuk. Nah, ada juga yang bilang, ya kalau uangnya banyak sih gampang. Mupuknya itu bisa tepat waktu, ya. Nah, di sini saya akan cerita menurut pengalaman saya pribadi ya. Nah, karena yang sudah-sudah itu mungkin saya juga pernah melewati masa-masa seperti yang teman-teman rasakan. Oke, nah jadi yang namanya petani kelapa sawit itu jangan lagi ada merasa mau mupuk tidak ada uangnya. Nah, padahal yang nama tanam kelapa sawit di masa TBM itu tidak tergantung pupuk. Nah, di sini konsepnya untuk petani mandiri ya, karena umumnya petani mandiri itu kan selalu saya katakan selalu menanam yang nama tanam kelapa sawit di tanah yang biasanya bekas ladang ya. Lagi pula tidak dikeruk dan tidak digaruk pakai alat ya. Nah, jadi contohnya kan seperti ini. Nah, yang saya miliki. Nah, kita sebelum menanam sawit biasanya kita kan menanam padi, menanam sayur-sayuran seperti ini. Nah, ini kebetulan hari ini saya sedang metik ya. Nah, ini cabai ya. Nah, sedangkan tanam seperti ini aja mudah subur, apalagi yang namanya tanam kelapa sawit. Nah, berarti kan logikanya tidak tergantung dari pupuk. Lah, tapi kalau tidak dipupuk kan tidak bisa subur. Nah, nanti akan saya tunjukin kepada teman-teman contoh tanamannya ya. Dan apa saja perawatannya supaya tanaman itu lebih cepat subur. Nah, jadi supaya lebih lengkapnya, ayo kita lihat seperti apa contoh tanamannya yang akan kita pupuk dan apa saja yang kita lakukan sebelum menebar pupuk ini tadi ya. Ini karungnya saja yang saya tunjuk pada teman-teman, tapi ini pupuk yang sebenarnya. Ayo kita ke lapangan. Nah, berikut akan saya tunjukin contoh perkembangan tanaman yang ada di sekitar sini ya teman-teman. Nah, ini dulunya kita menanam bibit yang berusia 10 bulan. Nah, sedangkan usia yang sudah kita tanam sudah mencapai pas 9 bulan pada hari ini. Nah, jadi seperti ini contoh tanamannya. Nah, fungsinya dipupuk. Nah, pupuk itu fungsinya untuk menyempurnakan perkembangan tanaman ini supaya bisa tumbuh seperti ini ya. Nah, supaya bisa seragam seperti ini. Nah, tapi pertanyaan teman-teman, pupuk sedikit kok bisa subur seperti itu Bang? Lalu bagaimana caranya? Nah, ini selalu saya sampaikan kepada teman-teman. Yang terpenting itu di masa TBM itu kita fokus merawat dan membersih di bagian sekitar pangkal tanaman ini. Nah, ini yang terpenting. Yuk kita lihat ya. Contoh yang lainnya.
Walaupun di bagian gawangan atau pasar pikunya semak seperti ini, cuma ini kan hanya semak-semak biasa ya. Jangan sampai ada semak kayu yang tumbuh. Nah, yang terpenting tuh bagian sininya. Nah, tetap bersih, tetap bersih. Bila perlu dicangkul ya, dikikis sampai jelas tanah. Jangan ada lagi kayu yang tumbuh di sekitar pangkal tanaman ini. Itu akan lebih bagus. Nah, seperti ini ya. Contoh tanamannya. Nah, ini. Yang namanya masih di usia seperti ini, tentu semak segala sampah itu kan masih banyak ya. Tuh, teman-teman bisa lihat tuh. Masih bertumpuk. Ya, cuma yang ini yang tidak boleh ada. Nah, seperti ini. Ini ada nih nongol satu pohon ini. Ini sangat tidak boleh ada. Coba saya buang. Nah, seperti ini. Itu yang tidak boleh ada. Ya, karena di saat kita melakukan pemupukan, pupuk itu nantinya akan berebut ya. Jadi keduanya itu sama-sama subur nanti. Sawitnya subur, kayu pun ikut subur. Nah, jadi dia tidak fokus suburnya ke tanaman sawit kita. Itu pentingnya kita lakukan yang namanya membersih bagian pangkal tanaman itu tadi. Yuk kita lihat, ada bagian yang kita lakukan dengan cara dicangkul waktu itu. Karena waktu itu kan di sekitar situ bagian yang sangat berat, banyak kayunya ya. Nah, tuh contoh tanaman yang kita sisip. Ada memang yang gagal ya, memang ada. Cuma langsung kita sisip. Nah, tuh. Ini yang kita lakukan dengan cara dicangkul ya, dengan membuat piringan. Ini berukuran 2 meter dari pangkal tanamannya. Yuk kita lihat. Ini belum dipupuk aja udah hijau subur seperti ini. Nah, ya. Apalagi nantinya sudah kita pupuk, akan bertambah hijau lagi dia. Bonggolnya lebih mudah membesar. Nah, itu fungsinya pupuk. Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Ini belum dipupuk ini. Ah, tuh, ada yang miring. Nah, ini resikonya sawit subur dia mudah miring ya. Nah, ini biasanya kita lakukan, kita kasih penyangga, kita kasih tongkat pakai kayu. Tapi ini tidak mati, tidak apa-apa ini. Lalu ada yang mengatakan, wah ini kekurangan unsur hara, misalnya TSP atau rock fosfat. Ya kalau menurut kita tidak lah ya. Ini umur usia masih seperti ini, kita tidak kebanyakan cara ya. Kita cukup menggunakan pupuk NPK sudah cukup. Cuma kalau yang miring tentu kita tongkat ya. Nah, tuh ya. Ini belum dipupuk aja udah seperti ini ya. Tuh, ini hasil dari yang sudah kita pupuk 3 bulan yang lalu ya. Itu ada saya bikin videonya waktu itu. Nah, teman-teman bisa cek di video saya yang lainnya. Bagaimana cara memupuk tanaman ini dari awal ya. Nah, jadi hari ini saya akan peragakan bagaimana cara kita memupuk tanaman yang sudah usia pas 9 bulan. Nah, seperti ini contoh tanamannya yang akan kita pupuk pada hari ini. Oke, yuk kita mulai lanjut melakukan kegiatan pemupukan ya, dengan cara ditebar ya. Oke. Nah, yang saya maksud tuh yang seperti ini. Setelah kita lakukan pembuat piringan, ini nama pembuat piringan ya. Kita kikis maksudnya. Nah, setelah kita kikis kemudian kita pupuk. Nah, takaran pupuknya kita tidak menggunakan takaran, kita pakai genggam seperti ini ya. Cuma jangan lupa pakai ini, pakai sarung tangan ya. Nah, ini dosisnya kita menggunakan 300 gram per pohonnya. Ini udah yang ketiga kali pemupukan. Nah, jadi seperti apa cara kita nebarnya? Nah, jadi cukup seperti ini saja. 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau menggunakan dosis 300 gram, ya kalaupun teman-teman tidak punya timbangan, kalau pakai tebal seperti ini tadi, lakukan ya 6 genggam, udah pasti pas itu, jangan tanya lagi lah itu. Pokoknya pas. Kalaupun dia lebih bagus, ya kalaupun dia kurang pun paling sedikit. Nah, ini fungsinya kita bikin piring seperti ini. Ya kalau dosis pupuknya agak kurang, dia tidak masalah. Ayo kita lanjut lagi ke pohon yang lainnya. Nih.
1 ya, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini yang dibutuhkan tanaman sawit ini, dia berserakan ya, bukan ditebar seperti cincin. Nah, kalau dia berserakan seperti ini ya, akar ini mudah menjangkau butiran pupuk yang kita tebar. Nah, berikut ke pohon yang itu lagi supaya lebih jelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kenapa kita tidak boleh dekat ya. Ini pupuk ini ya, NPK yang 12, 12, 17 ini, dia tidak boleh menyelip di ketiak pelepah ini. Nah ya, hati-hati ya. Ini pasti ada ngaruhnya. Ya, kita tidak jelaskan efeknya, cuma yang pasti ada ngaruhnya kalau dia nyelip di ketiak itu. Apalagi dia mengenai tajuk ini, maka kita lakukan penebalan dengan cara berhati-hati. Lanjut lagi. Tuh, pohonnya itu. Jadi kalau udah usia 1 tahun nanti ya teman-teman udah mudah melawatnya. Kalau dia udah besar. Yang sangat diperketatkan itu kan ketika usia dari 0 sampai 8 bulan ya. Tuh. Nah, agak lebih dikit pun tidak apa-apa. Tuh. Oke, seperti inilah cara melakukan penebalan pupuknya. Misalkan di tempat yang miring. Nah, ya tempatnya miring. Yuk, di sini ada tempat yang miring. Saya akan tunjukin. Tuh ada jurang tuh. Nah, ini ada, boleh dikatakan miring ya. Nah, ini agak kecil nih. Kita nebar di bagian atasnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibanyakin bagian atasnya. Jadi misalnya ketika hujan ya, ketika dia lunsur, dia masih mengenai pohon tanaman ini ya. Nah, kalau kita tebar bagian bawahnya, misalkan pupuknya lunsur, ya udah habis, dia hanyut ya. Nah, jadi seperti inilah cara melakukan pemupukan pada usia dari 0 sampai 1 tahun biasanya kita lakukan seperti ini. Maka dia tanamnya lebih cepat nantinya berkembangnya, oke?